Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini tanggal 22 Oktober guys. Jadi tadi malam ya, itu saya mendapat kabar ada yang menginformasikan dari Sobat Tekso yang ada di Bandar Lampung ya. Bang Tekso, ada berita duka. Jadi ada seorang teknisi HP itu mengalami kecelakaan di saat kerja ya. Dan beliau coba Bang Tekso diangkat supaya bisa menjadikan warning ya buat teknisi pemula. Dan kali ini saya akan coba ya melihat beritanya. Ya, setelah saya lihat ternyata memang betul guys. Jadi ada tukang servis HP di Bandar Lampung tuh tewas dalam rumah, dan ini sumbernya dari Lampung TV ya. Jadi beliau ini tewas diduga kesetrum. Oke, untuk keterangannya, jadi seorang tukang servis handphone ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan ya. Nah, ini diduga akibat tersengat listrik. Jadi kesetrum listrik ketika dirinya hendak menservis handphone. Saat ditemukan, tubuh korban telah menghitam dengan posisi telungkup ya, sambil menggenggam alat solder yang menusuk bagian dadanya. Dari keterangan informasi ini, innalillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Semoga keluarga tabah dan almarhum diterima di sisinya ya. Amin. Karena memang ini murni kecelakaan kerja guys. Jadi betul sekali, di saat kita proses menyolder itu perlu hati-hati ya. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit share dan tips ya, bagaimana sih supaya kita itu aman dalam bekerja ya, terutama dalam hal ini ya, untuk hubungan listrik ini kan sangat fatal ya. Kalau kita kesetrum atau konslet itu bisa berakibat fatal. Nah, selain dari ini juga ada berita yang dari sumber lain juga memang betul ya. Dan saya akan mencoba tipsnya ya, bagaimana cara kita itu aman dalam menyolder, tidak kesetrum, ataupun kadang itu blower ya. Blower kita itu kadang juga mengandung listrik. Itu bagaimana? Simak ya video ini. Oke, ini di depan kita ini ada alat solder ya. Jadi alat ini wajib hukumnya kita gunakan saat perbaikan ponsel, karena sering berfungsi ya. Jadi alat yang mungkin tiap kali kita itu servis pasti menggunakan solder. Nah, kadang solder itu mengandung arus listrik ya. Jika didapati mengandung arus listrik berarti indikasinya bocor. Jadi ada listrik yang bocor yang mengaliri bagian pemanasnya. Ya, konsepnya sebetulnya kita mesti tahu dulu ya dasar teknik dari kelistrikan sendiri. Jadi kita akan coba colokkan dulu ya. Nah, jadi pastikan kabel itu tidak ada yang terkelupas. Lalu sediakan tes pen ya, untuk ngecek apakah ada arus listrik atau tidak. Nah, kalau seperti ini kan lampu tidak nyala, ini artinya tidak mengandung listrik. Jadi pastikan dulu solder sobat semua itu dicek ya. Karena untuk mengantisipasi, dan ini kebiasaan saya gantung ya kakinya.
Nanti saya akan ceritakan apa alasannya. Jadi untuk proses menyolder itu kita mesti tahu pertama dulu solder kita itu mengandung listrik tidak, ataupun blower kita cek dia tidak nyala. Kadang ada blower yang bisa mengandung atau bocor listrik ya, jadi saat di tes pen itu nyala. Itu berbahaya sekali guys, jadi pastikan dulu. Ya, jadi alat yang sering kita gunakan kita pastikan aman dulu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak kesetrum? Saya ada trik sederhana ya. Biasa yang saya lakukan, gunakan sandal guys. Nah, sandal ini bahannya karet. Biasa karet itu bahan sejenis isolator yang tidak menghantarkan arus listrik. Yang isolator yang baik ya, yaitu dari bahan karet. Pastikan di setiap kita servis, dimanapun kita gunakan sandal. Karena jika kita nyentuh lantai itu ground ke bumi ya, jadi bisa menghantarkan. Kalau kita menggunakan sandal seperti ini, itu aman guys. Walaupun terjadi sesuatu, setidaknya kita aman ya. Untuk tegangannya tuh nggak terlalu tinggi. Kalau ternyata solder kita tuh mengandung arus listrik. Tapi jika tidak, dengan tes pen ya berarti aman ya. Nah, jika solder ini mengandung listrik, di saat kita seperti ini, pasti kita akan terkejut ya. Apalagi jika over tegangan, melebihi listrik sehingga mengalir dengan tegangan yang besar. Jadi poin yang utama sebetulnya ya alas kaki ya. Kaki kita harus gunakan sandal. Itu yang paling penting. Dan usahakan jika tidak atau lupa menggunakan sandal, karena kita itu nyentuh di lantai, usahakan jangan mijak lantai. Jadi gantung saja seperti saya tadi ya. Di meja servis bikin seperti gantungan kaki supaya tidak nyentuh ke lantai. Nah, seperti ini jika kita bersihin seperti ini juga bisa mengalirkan ya listrik jika solder mengandung arus listrik. Nah, solusinya jika mengandung arus listrik ya ganti komponen ya. Pemanasnya biasanya rusak atau beli solder yang baru. Dan alhamdulillah selama 7 tahun lebih saya pegang solder ya, alhamdulillah tidak pernah terjadi apa-apa ya. Karena sebetulnya konsep yang paling penting di saat kita bekerja, pastikan kita gunakan sandal atau sepatu, tidak nyentuh di lantai. Karena sifat dari listrik itu kan dari pasa itu jalur positif. Nah, kita ini sebagai penghubung, kita bisa sebagai isolator yang bisa menghubung ke ground, ke tanah, sehingga terjadi sengatannya atau kesetrum. Nah, ini ada solder saya yang lama ya. Jadi saya kalau tidak panas atau panas kurang ya saya beli lagi. Dan ini solder harga 50 ribuan ya yang KW. Tapi alhamdulillah selama gunakan solder ini tidak ada sengatan ya. Walaupun itu sedikit atau kecil pun saya tidak merasakan sengatan. Mungkin efek dari saya selalu gunakan sandal ya. Dan ini poin penting ya untuk teknisi pemula. Jangan sembarangan ya, karena kita berhubungan dengan kelistrikan, dengan dunia elektronik. Jika ini kita abaikan, itu kita akan tidak safety ya, karena yang kita butuhkan kerjaan itu kan safety. Nah, gunakan seperti ini, sandal. Kaki saya ini jelek guys. Nah, kalau nggak pakai sandal ya gantung seperti ini ya. Insya Allah aman dan tidak terhubung ke bumi ya. Karena bumi itu sifatnya ground, dan kursi usahakan ya plastik ataupun
Ya intinya jangan besi ya, jangan yang menghubungkan sebagai isolator untuk arus listrik ya. Jadi untuk kejadian ini mudah-mudahan bisa diambil warning ya, dan kita berdoa buat beliau almarhum semoga diterima di sisinya ya, karena meninggal dalam mencari nafkah itu mudah-mudahan husnul khotimah. Dan selalu hati-hati guys untuk teknisi pemula, kasus-kasus yang seperti ini jangan sampai terulang ya. Itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.